alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Kedua kalinya, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti pada hari ini. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang pimpinan ibadah haji, zakat, dan petugas zakat. Yang pertama, pimpinan ibadah haji. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pejabat pemegang ibadah haji yaitu yang pertama, ia seorang yang ditaati. Kemudian yang kedua, memiliki pendapat yang baik. Yang ketiga, mempunyai keberanian. Yang keempat, wibawa. Dan yang kelima, hidayah. Adapun beberapa tanggung jawab, yaitu yang pertama, mengorganisasikan manusia ketika dalam perjalanan atau dalam peristirahatan. Yang kedua, mengatur grup-grup jamaah ketika dalam perjalanan atau ketika beristirahat. Yang ketiga, memberikan jalan yang benar dan jelas. Yang keempat, menyuplai air, makanan, kendaraan jika telah menipis. Yang kelima, menjaga mereka ketika beristirahat dan mengawal mereka ketika dalam perjalanan. Yang keenam, menjaga mereka dari orang-orang yang menghalangi ketika dalam perjalanan ataupun ketika beribadah haji. Kemudian yang ketujuh yaitu menjadi pendamai atas orang yang bertengkar dan menjadi penengah atas orang yang bertikai. Yang kedelapan, meluruskan orang yang menyimpang dan memberi pelajaran bagi orang yang berkhianat. Yang kesembilan, menjaga keluasan waktu agar tidak ada jamaah yang tertinggal ataupun tergesa-gesa dalam perjalanannya. Ketika jamaah haji telah selesai melaksanakan ibadah haji, hendaknya ia memberikan waktu beberapa hari untuk beristirahat ataupun untuk memenuhi kebutuhan mereka dan agar tidak terlalu lelah. Kemudian adapun wewenangnya yaitu yang pertama, menunjukkan waktu ihram dan keluar menuju masyair haram. Yang kedua, menentukan tempat-tempat ibadah. Yang ketiga, mengatur tata tertib ketika manasik haji. Yang keempat, mengikuti rukun-rukun yang disyariatkan ibadah dan mengaminkan doa-doanya. Kemudian yang kelima, mengimami ketika sholat di hari-hari yang disyariatkan khutbah haji dan mengumpulkan jamaah haji kepadanya. Kemudian yang kedua, zakat. Zakat adalah sedekah. Harta yang harus dizakatkan itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat yang tampak dan zakat yang tidak tampak. Zakat yang tampak itu seperti hasil perkebunan, kemudian hewan ternak dan buah-buahan. Sedangkan harta yang tidak tampak itu seperti emas, perak, dan barang dagang. Petugas zakat tidak berwenang menarik harta yang tidak tampak, akan tetapi berwenang menarik harta yang tampak. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh petugas zakat yaitu yang pertama, berstatus merdeka. Kemudian yang kedua, seorang muslim. Yang ketiga, mengetahui tentang hukum-hukum zakat. Dan yang keempat, mempunyai sikap yang adil. Kemudian adapun harta yang harus dipungut zakatnya yaitu yang pertama, zakat hewan ternak seperti unta, nisab pertamanya 5 ekor,
sapi nisab pertamanya 30 ekor dan kambing nisab pertamanya 40 ekor. Kemudian yang kedua adalah zakat harta milik serikat. Nah, ini dikeluarkan dalam satu paket dan ketika sudah mencapai syarat atau sudah memenuhi syaratnya. Yang ketiga yaitu zakat hewan gembala. Ini apabila hewan tersebut makan di ladang gembala dan sudah di tangan pemiliknya selama 1 tahun atau sudah memiliki keturunan. Kemudian yang keempat adalah zakat pohon kurma atau pohon, yaitu seperti kurma, buah-buahan, dan tumbuhan. Ini dikeluarkan ketika buah sudah enak dimakan atau sudah matang. Nisabnya mencapai 5 wasak. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i tidak wajib untuk dizakatkan. Adapun tumbuhan yang dialiri oleh air yang mengalir maka zakatnya 10%, dan jika diairi dengan alat maka zakatnya 5%. Kemudian yang kelima adalah zakat tanaman. Menurut Abu Hanifah, semua tanaman wajib dizakatkan, akan tetapi menurut Imam Syafi'i hanya makanan pokok saja dan dikeluarkan ketika buah sudah matang atau sudah enak dimakan. Nisabnya mencapai 5 wasak. Kemudian yang keenam adalah zakat emas dan perak. Ini dikeluarkan 2,5%, yaitu perak nisabnya 200 dirham dan emas nisabnya 20 dinar. Kemudian yang ketujuh adalah zakat barang tambang, yaitu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama 2,5% seperti zakat emas dan perak. Yang kedua 20% seperti zakat rikas. Kemudian yang ketiga adalah disesuaikan dengan kondisi. Yang kedelapan yaitu zakat rikas atau harta yang terpendam. Nah, ini dikeluarkan 20%. Kemudian yang kesembilan adalah zakat fitrah. Nah, ini dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri, yaitu dikeluarkan 2,5 kg beras atau bisa juga diganti dengan uang tunai. Adapun tugas petugas zakat yaitu mendoakan orang-orang yang menunaikan zakat tersebut. Dalam Quran surat Al-Taubat ayat 103. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut yaitu yang pertama seorang fakir, yang kedua seorang miskin, yang ketiga adalah pengurus-pengurus zakat, yang keempat orang-orang mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam ghorim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikunna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika sallallahu, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Alaika sallallahu, O Muhammad, you inspire me in every way.